Biqratil basmalah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana mudah ya nasta'in. Al-Fatihah. Ya kana Al-Fatihah. Ya. Baik, kita lanjutkan kajian kita pada malam kali ini. Kita hari ini akan membahas tentang wudhu, tayamum, sama mandi. Kita bahas 3 sekalian. Karena kini materi ini sering kita sampaikan, maka hari ini kalian tinggal mengingat-ingat saja. Baik. Wudhu itu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Jadi kalau kalian itu tidak berwudhu ya, untuk mengerjakan sholat, maka sholat kalian itu tidak sah. Jadi supaya sholat kamu sah, salah satunya adalah harus berwudhu. Baik, sekarang saya bacakan dalilnya. Kewajiban wudhu sebelum sholat di dalam surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dari ayat ini ayat ini menjelaskan tentang rukun-rukunnya wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ilas sholati, dan apabila kamu hendak mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, wa aidiyakum, dan basuhlah tanganmu, ilal marafiqi, sampai dengan siku. Kedua tanganmu ya, basuhlah kedua tanganmu sampai dengan siku-siku. Wamsahu biru'usikum, dan dan usaplah biru'usikum, rambut kepalamu. Ingat di sini bukan rambut tapi kepala. Kalau rambut, orang yang enggak mempunyai rambut bingung. Ya, jangan brengosing diusap madanan no. Tapi kepalamu. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini, dan basuhlah kakimu sampai dengan ka'bain. Ka'bain apa ka'bain? Mata kaki ya, kaki punya mata tapi matanya buta. Itu dalilnya. Dalil apabila kita hendaknya sholat, maka kita wajib berwudu terlebih dahulu. Sekarang yang pertama, syarat-syarat wudu. Syarat wudhu itu yang pertama adalah Islam. Jadi kenapa kok syaratnya wudhu adalah Islam? Karena yang diwajibkan wudhu itu hanyalah orang yang berislam. Lah orang Islam ini kenapa kok diwajibkan wudhu? Karena orang Islam lah yang mengerjakan sholat. Terus yang kedua adalah mumayyiz. Tahu mumayyiz? Ada tak yang mumayyiz? Apa? Mumayyiz itu orang itu masih berakal sehat intinya, masih bisa membedakan ini baik, ini buruk, ya. Iki boleh dikerjakan, iki ndak, itu namanya mumayyiz. Tidak berhadas besar. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Tidak berhadas besar itu artinya ya kamu tidak sedang berhadas besar. Berhadas besar itu kemarin apa? Berhadas besar ini salah satunya adalah setelah mengeluarkan mani bagi laki-laki, setelah bersenggama, itu ya, setelah haid itu adalah hadas
besar. Nifas itu hadas besar. Terus yang selanjutnya yaitu dengan air yang suci dan mensucikan, artinya dengan air mutlak. Air yang digunakan wudhu itu bukan sekedar air comberan apa air singnya sedikit, enggak. Tapi harus air yang suci dan bisa untuk bersuci. Ora oleh wudhu karo banyu apa jenenge iki? Banyu kambil ora oleh. Wudhu karo banyu susu ora oleh, ya. Omene wudhu karo uyuh. Ora oleh. Yang selanjutnya yang nomor 5 adalah tidak ada yang menghalangi sampai air ke kulit seperti getah dan sebagainya yang melekat di atas kulit anggota wudhu. Ini artinya ketika kita hendak berwudhu kita harus membersihkan getah apa itu sesuatu yang menempel pada kulit sehingga air itu tidak bisa mengalir di kulit. Contohnya lem ya, tahu lem itu harus dibersihkan dulu sampai bersih lemnya itu baru kita bisa berwudhu. Terus pacar kuku yang tidak meresap. Ngerti pacar kuku ora? Kitek tapi sing sifati kitek iki apa ning jubel ngono lho ya. Artinya kitek iki ora gelem meresap. Ora gelem meresap ning kuku. Isih jubel ngono ngetel ngono ya. Tapi kalau kiteknya itu kok dikerik iso, berarti di situ itu kiteknya itu tidak meresap ke kuku. Tapi kalau kitek itu misalkan kitek itu sing bisa digunakan untuk apa itu sing masih bisa ketika hendak wudu kita masih bisa berkitek itu, kiteknya itu sekali diusapani langsung meresep ning jero kuku. Pok kerok ora kan kena itu boleh. Artinya kitek itu masuk ke dalam pori-pori itu masih diperbolehkan. Cat misalkan cat itu boleh. Tinta yang sifatnya tinta itu masih apa tuh yang tidak bisa melekat. Sing ora iso mlebu mancep yang jeroan kuwi. Itu tidak bisa. Contohnya tinta apa? Ya tinta pulpen kuwi kan ketika kita basuh kan udah langsung bisa hilang kan? Itu. Tapi beda dengan tinta printer. Tinta printer itu sifatnya langsung meresap. Nah, itu masih diperbolehkan. Atau segala sesuatu yang intinya bisa menghalang-halangi kita. Cincin misalkan sing duwe cincin kok cincinnya terlalu siset sehingga air itu tidak bisa mengalir ke kulit kita, maka cincinnya harus dilepas terlebih dahulu. Jam misalkan ali nganggo jam ini terlalu siset ya, maka hendaknya jam ini dilepas terlebih dahulu dan yang lain sebagainya. Sekarang fardu atau rukun wudu. Ya, dengarkan ini penting karena yang pertama niat. Rukun wudu yang pertama adalah niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah membasuh wajah atau muka. Lah, membasuh wajah atau muka ini ya ini diperhatikan, wajah sama muka ini batasnya ini. Wajah itu mulai dari sini nih, tumbuhnya jenggot sini nih, sampai atas tumbuhnya rambut sini. Kalau yang sini itu dari godot telinga sini nih sampai sini. Ini namanya muka. Jadi sak meniki. Ini namanya muka atau wajah. Dan di situ tuh wajib dibasuh. Tidak boleh ada yang makanya kalau misalkan ada orang yang jenggotnya tebal itu disuruh disunahkan menyela-nyela jenggot dulu karena supaya apa? Ketika membasuh wajah jenggotnya itu sudah bisa meresap ke dalam airnya gitu. Itu membasuh wajah. Yang selanjutnya adalah membasuh dua tangan. Membasuh dua tangan sampai dengan siku-siku. Nah, ingat, membasuh dua tangan sampai dengan siku-siku ini sampai sini ya. Pergelangan tangannya sampai sini. Enggak boleh kita membasuh cuma sampai sini tok. Sampai sini tok enggak boleh. Sampai sini enggak boleh. Harus ini segini tuh. Ini harus apa itu? Basuh biasane jainal iki nganggo apa jenenge klambi dawa ngono kek mengger dicincingne sakmene ngono kek wudu kene ora kena itu nanti wudunya berarti tidak sah. Ini harus sampai sini dan ini harus kena sampai sini nih. Hati-hati loh ya, ini saya harus kena. Terus yang selanjutnya adalah mengusap
kepala atau mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala ini bukan berarti mengusap rambut. Ingat, pono ya, bukan rambut. Tapi kepala. Kepala itu sini nih. Ini loh, kepala itu. Ini. Bukan ke rambutnya. Maksudnya kalau orang nggak punya rambut nanti malah kasihan, tidak bisa mengusap apa yang mau diusap. Misalkan wong botak gundul kaya Deddy Corbuzier ngono ki piye jalale arep. Nah, tulusnya apa arti usap? Masa rambut dalam. Ya. Saya jembute sing artian. Nah, lucu nanti. Nah gitu. Jadinya ini kepalanya di sini nih, set, diusap. Mengusap loh ya, bukan dibasuh, tapi menghusap saja. Artinya kita mengambil air, airnya ditumpahkan, setelah itu baru diusapkan. Itu. Selanjutnya adalah membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Ingat, membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Jadi ini sikil itu sini. Ini ya, sikil ini dari sini nih sampai sini ini harus semuanya ini harus apa itu namanya terbasahi, terbasuh, bukan hanya sekedar terbasahi atau sekedar basahi kowe ngene tok ki pok sap-sap ning ngene kena ae, tapi harus dibasuh, artinya airnya harus alirkan, bukan hanya sekedar gur dibasahi tok diusap-usap nih, bukan. Yang selanjutnya adalah tartib atau mengerjakan rukun-rukunnya dengan cara berurutan. Nih. Ini adalah rukun wudhu. Artinya ketika kamu berwudhu kok banyu titik banget, nggak bisa melakukan sunah-sunahnya misalkan. Kamu bisa melakukannya itu dengan itu saja. Niat ya, niat itu kan wajib. Niat terus membasuh muka, ya, terus apa itu membasuh kedua belah membasuh tangan sampai dengan siku-siku, terus mengusap kepala dan setelah itu membasuh mata kaki. Udah itu sudah sah wudhunya kan itu. Terus di sini ada yang disebut dengan sunah-sunah wudhu. Yang pertama adalah membaca basmalah terlebih dahulu sebelum berwudhu. Ya, membaca basmalah sebelum berwudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Artinya membaca basmalah ini ada sebuah hadis yang menerangkan tawadhu bi bismillah. Hendaklah kamu berwudu itu dengan membuka dengan basmalah, rawahu Abu Dawud. Yang selanjutnya adalah membasuh kedua telapak tangan sampai dengan pergelangan sebelum berkumur-kumur. Membasuh kedua telapak tangan, artinya membasuh kedua telapak tangan ini loh sebelum berkumur. Diusuk-usuk ngese, dibasuh tadi sampai dengan pergelangan ini. Kalau bahasa kita itu jenenge ngepek-epek. Orang ngepek-epek ya, ngepek-epek. Nah, sampai pergelangan ini sampai dengan pergelangan dibasuh bersih dulu. Setelah itu adalah berkumur-kumur. Berkumur-kumur ini adalah memasukkan air ke dalam mulut sambil diupiuk-upiuk, orang menggur sekedar menggur. Ora, tapi karo di upiuk. Lah bila perlu dan waktunya masih cukup misalkan dan airnya juga cukup sambil digosok-gosok dengan jari di bagian gigi kita supaya cangkemnya orang mambu ono. Tuh. Dan yang selanjutnya adalah memasukkan air ke dalam hidung atau disebut dengan istinsyak. Memasukkan air ke dalam hidung. Memasukkan air ke dalam hidung. Ingat pono ya, memasukkan air ke dalam hidung ini pono ya. Itu bukan hanya sekedar biasanya ini kayak ini. Bukan itu. Tidak, memasukkan air itu ya kita ambil air, itu kita sedot dengan hidung. Dan caranya gimana? Caranya ketika kita mengambil air dan kita masukkan ke dalam hidung, kita bersihkan upil sekarang disisek nih, maka di situ nanti reget-reget sing ning jero kene iku akan hilang. Kalau kita melakukannya tidak seperti itu dan kamu
pertama kali melakukan itu, maka di sini itu rasanya akan seperti halnya yang sakit sekali itu. Karena apa? Itu karena mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di sini. Sekitar sini ini ada kotoran, sing dadekne kowe upilen, sing dadekne kowe pilek, ya toh, dadekne kowe watuk, kuwi lah dengan istinsak itu insyaallah sembuh. Makanya istinsak itu dengan yang benar, benar-benar istinsak. Jangan hanya sekedar gur apa jenenge gur tinggi formalitas ming gur tinggi kayak ngene-ngene tok. Apa nih wudu apa nyapa apa ngupil. Jadinya benar-benar dimasukkan ke dalam hidung, disedot, setelah itu disisek. Nih, aja sampai diombe. Terus selanjutnya menyapu seluruh kepala. Nah, tadi kalau wajibnya itu membasuh bagian kepala, maka di sini ada sunahnya itu menyapu seluruh kepala. Jadi ini menyapu seluruh kepala dari sini tuh, depan sini sampai belakang sini. Tuh ya, dari sini sampai sini. Tuh, menyapu seluruh kepala. Terus yang selanjutnya adalah menyapu kedua telinga luar dalam. Bukan membasuh ya, telinga itu bukan dibasuh tapi disapu atau diusap dengan air. Kita ambil air, setelah itu kita buang airnya, setelah itu kita gini. Nah, masukkan sini tak sambil gini, diginikan. Gini. Nah. Bener-bener dingenek nih, orang-orang yang gur sekedar dianut orang gur apa menggur ditul-tul nih. Tapi bener-bener diginikan, dibersih seperti halnya kita membersihkan. Nah, hilangi bolot sing kuping kuwi lho jog ya. Nah, gitu. Yang selanjutnya adalah nyilang jari kedua tangan dengan cara berpancat dan menyilang-nyilang jari kaki dengan kelingking tangan kiri dimulai dari kelingking kaki kanan. Menyela-nyela artinya ini loh ya, ketika kamu wudu iki bener-bener dingenek nih. Tangan iki di sing kene niki di karo diresiki ngene. Sing sikil ya ngono, lak sikil kanan ali nyela-nyela nganggo apa? Nganggo tangan kiri. Nah, gini kan tangan kiri. Lak sing sikil kiri nganggo tangan kanan. Seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah mendahulukan anggota kanan. Nah, ini dalam berwudu itu kita hendaklah mendahulukan anggota yang kanan terlebih dahulu. Terus yang selanjutnya adalah membasuh setiap anggota 3 kali. Membasuhnya itu 3 kali, sunah yang selanjutnya. 3 kali di sini yang kita maksud adalah 3 kalian basuh anak tangan, berarti yang ini siji sampai gini, loro sampai gini, telu sampai gini, gitu ya. Kalau enggak gitu bisa kita gini dulu terus gini sik, terus gini sik, terus gini, bisa gitu. Raup yang ngono 3 kali, ngene ya. Itu. Yang ke-10 adalah berturut-turut antara anggota. Jadi setiap anggota itu tadi harus berturut-turut, nggak oleh jelong-jeling, sesuai dengan apa itu hadis-hadis yang ada di luar Nabi. Terus selanjutnya adalah jangan meminta pertolongan kepada orang lain kecuali jika terpaksa karena berhalangan, misalnya sakit. Artinya kamu wudu itu harus melakukan sendiri. Ya. Disunahkan melakukan sendiri. Kita tidak boleh wudu itu kan wudune wong liya, misalkan Joko arep wudu kok gek wong liya ki sing ngetorne ngono ora oleh. Ya, kita harus ambil air wudu itu. Itu sunahe ngono. Terus selanjutnya adalah tidak disela atau disekak, apa ya istilahnya? Apa jok? Dindekne ngono lho, dindekne sebentar. Jangan sampai gitu. Ya wudu aja. Kecuali memang kayak kebelet ngising ngono ya wis ngising sik, ngebar ku wudu neh. Ya. Terus selanjutnya adalah menggosok anggota wudu agar menjadi lebih bersih. Nah, ini karo berwudu itu ya karo gosok-gosok. Raine diusuk-usuk karo nanu ora apa-apa oleh.
gen rodok putih, gen resik. Menjaga supaya percikan air itu jangan kembali ke badan. Menjaga supaya percikan air itu jangan kembali ke badan. Ya diusahakan air yang sudah dibuat wudu tadi ya mengalir ke tanah, aja sampai mengalir lagi ke awak dhewe. Kayak iku. Sunai ngono kuwi. Jangan bercakap-cakap sewaktu berwudu kecuali apabila ada hajat. Dalam berwudu itu disunahkan untuk tidak ngomong. Yes, fokus karo wudu, rasa jagongan. Nek tre memang enggak ada perlu. Selanjutnya adalah bersiwak sebelum melakukan wudu atau menggosok gigi dengan sikat. Supaya yang pertama cangkeme ora mambu, dan tatkala bangun dari tidur itu ya ora mambu, dan ketika akan sholat ya ora mambu cangkeme. Bersiwak Jadi ini terus si bersiwak ini ada sunah-sunahnya. Yang pertama bersiwak itu sunahnya adalah yang pertama ketika kita lagi cangkeme mambu kecuali berpuasa. Ya itu bersiwak itu sunahnya itu. Pas lagi mambu barenger cangkeme itu wajib sunah untuk bersiwak atau sikatan. Yang kedua ketika kita hendak melakukan sholat, ya pono lak menarep sholat luwih becik luwih apik sikatan sik ya. Kecuali wayah poso. Terus selanjutnya adalah ketika bangun tidur tangi turune lak iso ya siwakan, gen cangkeme ora mambu, gen bersih. Terus sunah-sunah yang selanjutnya masih dalam sunah-sunah wudu adalah yang ke-17, membaca dulu kalimat syahadat dan menghadap kiblat ketika wudu. Artinya kita sebelum berwudu itu disunahkan itu atau dianjurkan untuk membaca syahadat dulu ya. Dengan niat dan syahadat, dan wudu dianjurkan untuk menghadap kiblat. Terus setelah itu berdoa sesudah wudu. Nah, yang nomor 18 adalah berwudu kita melakukan berdoa. Yang nomor 19 adalah membaca 2 kalimat syahadat sesudah berwudu. Sebelum berdoa itu kan ada asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah doanya gimana? Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu doanya setelah berwudu. Itu kalian harus benar-benar hafal. Mulai dari rukunnya wudu, sunah-sunahnya wudu itu harus hafal. Harus tahu, enggak hanya sekedar wudu epek-epek kok tekoni lha kowe kok wudu kok ngono. Ya piye ke wudu orang ini ngono, jangan terlihat seperti orang yang hanya mengandalkan perasaan tok. Jadi kita beragama itu bukan hanya sekedar mengandalkan perasaan, ya. Kita menjalankan suatu ibadah itu bukan hanya sekedar perasaan tok. Akan tapi yang lebih baik adalah ketika kita ketika kita beragama, ketika kita menjalankan syariat itu benar-benar dengan ilmu, tahu ilmunya, enggak hanya sekedar melu-melu tok gitu ya. Nah, gur sekedar melu-melu tok kucing kuwi iso melu-melu. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, dari silit dan kemaluan. Apapun itu yang keluar, jika keluarnya dari situ itu membatalkan wudu. Bisa entut atau angin ya. Bisa uyuh, bisa tai, kadang-kadang misalkan metune kok dele, ya, bar mangan tempe metune kok dele, atau enggak gitu, batu mungkin, orang ngono paku mungkin, nah, itu harus berwudu terlebih
dahulu ketika hendak sholat. Terus yang selanjutnya adalah hilangnya akal. Hilangnya akal itu disebabkan berbagai banyak hal. Yang pertama adalah ketika tidur. Ya. Ketika tidur itu kita biasanya juga akan hilang akal. Wong turu ki ilang akale, dene wong turu ki ambar nyapa-nyapa. Ketika kamu tidur kok kowe nglakoni apa dalam tidurmu, berarti itu kamu enggak dosa. Itu loh. Tapi lak momen kowe kok tidur kowe melakukan sesuatu kowe ternyata keeling apa sing mbok lakoni, berarti kowe ora turu ngono lho. Tapi kalau memang benar-benar tidur kamu melakukan sesuatu, mbok arep nyolong apa yo ora dosa. Karena apa? Hilang akal. Yang selanjutnya itu ketika kamu hilang akal itu yang selanjutnya ketika kamu mabuk. Dalam artian di sini kamu mabuk ki yo ngombe khamr itu gitu kamu juga akan hilang akal. Atau mungkin kamu dalam keadaan gila, ngerti gila? Edian. Edan itu juga membatalkan wudu, itu masuk di kriteria apa hilangnya akal. Semaput ya pingsan itu juga masuk kriteria hilangnya akal. Dan yang nomor 4 adalah menyentuh kemaluan dengan dua telapak tangan. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Artinya sini loh kemaluan ini. Menyentuh kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Jadi telapak tangan itu yang disebut dengan telapak tangan itu kamu gini, kamu tempelkan sini. Yang tidak kelihatan itu, yang tertutup itu adalah telapak tangan. Misalkan ke udo ngono kayak misalkan izin kayak berwudu ya kan, ternyata misalkan Zainal ya tau adus seneng kali gede ke udo, ke wis wudu, kok anu klambine didelekne Joko misalkan. Karo celanane sak simpake didelekne. Gar nganggo ra mungkin, bingung. Oleh kok tutupi tapi jangan nutup ngene. Ngene, enggak boleh dengan telapak tangan. Tapi lak menit baliknya ini masih boleh. Jadi ngukurnya asal mantek ngeten. Oleh, sing penting kan kowe ora ndumuk. Kowe ngukur iku lak ngukurmu ngene ge eneng sarunge ora apa-apa oleh ae. Ora batal. Sing ora oleh kan menyentuh dengan telapak tangan ini artinya menyentuh plek. Lak ngocok ora oleh lho ya. Itu yang membatalkan wudhu. Ada satu lagi yang membatalkan wudhu yang belum kita catat adalah keluarnya seorang dari agama Islam. Jadi orang yang keluar dari agama Islam itu apa? Wudhunya batal. Baik. Yang selanjutnya, ini wudhu aja kita masih banyak sekali. Menyapu sepatu, atau ini jarang sekali kita sampaikan. Nah ini. Jadi sepatu itu ada beberapa syarat sepatu. Misalkan ya, kamu dalam 24 jam itu atau bepergian tidak melepas sepatu kamu. Ya, wudhu sendal ya, tapi sepatu. Dan sepatunya itu ada ada syarat sepatu yang memang benar-benar boleh kita hanya sekedar membasuh sepatu itu, mengusap dengan air sepatu. Artinya kamu ketika berwudu tidak perlu tidak perlu membasuh kakimu. Cukup dengan mengusap membasuh kaki itu diganti dengan mengusap sepatumu itu ada. Apa saja? Baik, kita perhatikan bersama-sama. Syarat-syaratnya mengusap sepatu itu. Yang pertama, kedua sepatu itu hendaklah dipakai sesudah sesuci secara sempurna. Artinya sepatu yang kamu pakai tadi, sebelum memakai sepatu itu kamu sudah berwudu terlebih dahulu, ya. Kamu sudah berwudu terlebih dahulu. Dan wudumu itu benar-benar sempurna. Artinya sunai ya pok lakoni dan rukunnya wudu kamu lakoni dengan tertib
Itu syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua, kedua sepatu itu hendaknya sepatu panjang, yaitu menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh dari tumit sampai ke mata kaki. Artinya sepatu ini, ya, sepatu yang diperbolehkan untuk kita usap saja, ketika kita berwudu itu tidak perlu kita membasuhnya. Itu sepatu yang di atas mata kaki. Sepatunya dhuwur, sepatu boot misalkan. Oglok, ngerti sepatu boot oglok ya? Iku. Kalau enggak gitu sepatu, intinya sepatunya itu menutupi mata kaki dan semua hal-hal yang harus dibasuh ketika wudu, ya, semua kaki itu yang harus dibasuh itu tertutupi oleh sepatu itu. Iku boleh kamu sekedar mengusap sepatunya. Yang ketiga adalah kedua sepatu itu kuat, bisa dipakai berjalan jauh dan terbuat dari benda yang suci. Sepatumu kuat, ora gampang suwek, sepatumu iku lak mbok nggih mlaku kene misalkan jauh ki paling ora kene nyang Pacitan, ngono ki kuat. Kuat. Kayaknya apa mlaku lho ya ora kono pas sudah motor mlaku ngono. Kuat mlaku kene teko Pacitan. Kuwi ora rusak ora kira, dan sepatunya itu harus terbuat dari hal-hal yang suci, artinya ya misalkan dari kulit ya kulit babi, ya kulit asu. Itu diperbolehkan. Menyapu Lah itu ketiga syarat itu harus dipenuhi ketika kita hendak berwudu, ya kan? Di saat membasuh kaki itu kita ganti dengan cukup mengusap sepatu saja. Itu. Yang selanjutnya adalah yang membatalkan menyapu sepatu dengan air. Yang membatalkan itu apa saja? Yang pertama, apabila keduanya atau salah satu di antaranya terbuka, baik dibuka dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Baik. Sepatu mungkesah, ya. Iku yang pertama itu yang bisa membatalkan. Artinya kamu ketika berwudu harus harus ketika kamu berwudu itu harus menyopot sepatumu dan mengguyur kakimu, atau itu satu yang membatalkan adalah ketika sepatumu itu terlepas atau terbuka. Ini bagian wudu tadi itu terbuka. Di situ kita wajib membuka semuanya dan harus berwudu gitu. Entah itu dibukanya atau terbukanya dengan sengaja, kita sengaja sendiri ataupun tidak. Itu. Yang kedua adalah habis masa yang ditentukan, sehari semalam bagi orang tetap, 3 hari 3 malam bagi orang musafir. Jadi ini jangka waktunya ketika kita bertetap di sini ini ya, atau awake lagi kemah, itu boleh kita mengusap sepatu itu tadi dengan waktu cuma sehari semalam saja. Ya. Artinya ketika kita hendak berwudu lagi setelah sehari semalam tadi, harus melepas sepatu dan wudu dengan sempurna. Dan setelah itu kita pakai lagi, kita punya kuota lagi untuk tidak lagi selama 1 hari 1 malam kembali. Dan apabila kita sedang musafir, kuotanya adalah 3 hari 3 malam. Artinya musafir itu wonge mlaku terus. Ya. Misalkan leren ya sediluk, leren diluk lah ngempos ngono kuwi. Misalkan musafir. Yang nomor 3 atau yang nomor 3 ya, yang membatalkan nomor 3 itu apabila ia berhadas besar yang mewajibkan mandi besar. Ini kamu akan batal menghapus sepatumu tadi apabila kamu berhadas
besar. Artinya kamu wajib mandi besar untuk melakukan sholat fardu. Baik, cukup itu dulu ya. Wis jam 09.00 pisan. Waktune kesuwen laksa kita mandi, kita lanjutkan besok sore. Nah tatim bikratil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fi sabil haq wastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.